Ibu Siti Aminah, 72 tahun air mata mengalir di pipinya yang keriput saat ia terbaring di ranjang rumah sakit. Nak, ibu setiap hari minum vitamin. Kenapa hal ini bisa terjadi? Suaranya bergetar saat dokter mendiagnosis penurunan fungsi hati yang parah. Putranya yang duduk di sampingnya memegang botol multivitamin yang telah diminum ibunya setiap hari selama 5 tahun. Ia putus asa menyadari bahwa apa yang ia yakini akan melindungi kesehatan ibunya justru secara perlahan merusak tubuh ibunya setiap hari. Ibu Siti sama sekali tidak tahu bahwa vitamin aman yang ia konsumsi ternyata penuh dengan bahan sintetis berbahaya yang menumpuk di hati dan menyebabkan penyakit mematikan. Hanya karena satu keyakinan yang salah, ia harus membayar dengan kesehatannya. Selamat datang di Nutrisi Cerdas. Halo, saya Dewi yang telah bekerja di bidang perawatan kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun di Indonesia dan di luar negeri. Selama bekerja di rumah sakit besar dan pusat penelitian gizi, saya telah melihat ribuan kasus secara langsung. Seperti Ibu Siti, banyak sekali lansia yang percaya bahwa mereka sedang menjaga kesehatan, padahal sebenarnya mereka meracuni tubuh mereka sendiri setiap hari. Hari ini, saya ingin mengungkap kebenaran mengejutkan yang tidak akan pernah diberitahukan oleh industri vitamin bernilai miliaran dolar kepada Anda. Pernahkah Anda merasa kesehatan tidak membaik meskipun rutin mengonsumsi vitamin setiap hari dan justru muncul gejala-gejala aneh? Pernahkah Anda merasakan kelelahan terus-menerus tanpa sebab, tulang dan sendi terasa nyeri, serta fungsi hati dan ginjal tidak seperti dulu lagi? Pernahkah Anda berpikir bahwa vitamin yang ada di rumah Anda mungkin secara diam-diam merusak tubuh Anda? Inilah fakta yang tidak diketahui oleh 90% lansia. Sebagian besar vitamin yang dijual di pasaran saat ini mengandung bahan sintetis berbahaya. Perusahaan farmasi besar menggunakan bahan baku murah yang diekstrak dari minyak bumi atau bahan kimia industri untuk membuat vitamin palsu. Mengapa? Karena keuntungan mereka mencapai 300% hingga 500%. Mereka tahu betul bahwa bahan-bahan sintetis ini memiliki tingkat penyerapan yang rendah di dalam tubuh, menumpuk di hati dan ginjal, dan dalam jangka panjang menyebabkan toksisitas. Meskipun demikian, mereka tidak berhenti memproduksinya karena biaya produksinya rendah dan keuntungannya besar. Yang lebih menyedihkan adalah fakta bahwa 8 dari 10 lansia di Indonesia mengonsumsi vitamin semacam ini setiap hari. Anak-anak memberikan vitamin sebagai hadiah untuk orang tua mereka dengan penuh kasih sayang, tetapi hadiah itu justru membawa hasil yang merugikan. Dan ketika gejala muncul seperti nyeri hati, gagal ginjal, atau osteoporosis, tidak ada yang berpikir bahwa penyebabnya adalah vitamin yang mereka yakini aman. Apakah Anda mungkin tanpa sadar melakukan hal yang sama? Untuk membantu Anda lebih memahami, saya akan menceritakan kisah Bapak Joko Susilo, 68 tahun. Pak Joko adalah seorang pensiunan guru yang sangat teliti dalam menjaga kesehatannya. Ia rutin mengonsumsi multivitamin setiap hari, berolahraga pagi, dan menjaga pola makannya. Namun sejak 2 tahun lalu, ia mulai merasakan kelelahan tanpa sebab, nyeri di sekitar area hati, dan kulitnya mulai menguning. Hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan bahwa hatinya dalam kondisi rusak parah. Dokter, saya tidak minum alkohol maupun merokok. Saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk hidup sehat. Mengapa hal ini bisa terjadi pada saya? Pak Joko merasa bingung. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, dokter menemukan bahwa konsentrasi vitamin A sintetis di hatinya telah melampaui tingkat berbahaya. Penyebabnya adalah multivitamin murah yang telah ia konsumsi setiap hari selama 8 tahun. Saya mencoba menjaga kesehatan, tetapi akhirnya saya malah merusak tubuh saya sendiri, kata Pak Joko kepada saya sambil meneteskan air mata. Sejak hari itu, ia tidak lagi mempercayai vitamin apapun dan bahkan menolak suplemen gizi yang sebenarnya ia butuhkan. Ketidakpercayaan dan ketakutan itu juga merusak kesehatan mentalnya. Jika Anda sedang menonton video ini, mungkin Anda juga memiliki pertanyaan yang sama. Mungkinkah apa yang selama ini saya percayai itu salah? Apakah vitamin yang saya konsumsi sekarang ini berbahaya? Saya sangat memahami kecemasan itu. Menyadari bahwa sesuatu yang telah Anda percayai sejak lama mungkin adalah kebohongan. Tentu mengejutkan bagi siapapun. Namun, jangan terlalu khawatir atau menyalahkan diri sendiri. Ini bukan salah Anda. Anda hanya mencoba menjaga kesehatan seperti yang diajarkan dan disarankan, sama seperti jutaan orang lain di seluruh dunia. Masalahnya adalah informasi disembunyikan dan kebenaran diputarbalikkan demi keuntungan komersial. Kabar baiknya adalah semua ini bisa diperbaiki. Jika Anda menonton video ini sampai selesai, saya akan memberitahu Anda dengan tepat 6 jenis vitamin berbahaya yang harus segera dihindari, dan yang terpenting,
Saya akan menjelaskan langkah demi langkah cara memilih nutrisi alami yang benar-benar aman. Informasi ini telah terbukti secara ilmiah melalui ribuan penelitian klinis di seluruh dunia. Banyak pasien saya yang mengalami perubahan luar biasa setelah mengikuti panduan ini. Fungsi hati dan ginjal mereka pulih, tulang dan sendi menjadi lebih kuat, dan kondisi mental mereka menjadi jauh lebih cerah. Sebelum memulai video, tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting yang akan diungkapkan di masa mendatang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan berharga, silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar. Jika Anda tidak setuju atau memiliki saran perbaikan, silakan tinggalkan angka 0. Umpan balik Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih baik. Vitamin berbahaya pertama yang harus saya peringatkan secara mendesak adalah kalsium karbonat. Ini adalah suplemen kalsium yang paling umum, paling murah, dan sekaligus paling berbahaya di pasaran. Dan ketika saya mengatakan berbahaya, saya tidak melebih-lebihkan. Ini adalah pembunuh diam-diam yang perlahan-lahan membuat pembuluh darah Anda mengeras seperti pipa semen. Coba ambil botol suplemen kalsium di lemari obat Anda dan bacalah label komposisinya. Saya jamin, bahan utama yang tertulis di urutan pertama adalah kalsium karbonat. Itulah sebabnya botolnya terasa begitu berat. Bukan karena mengandung banyak nutrisi berharga, tetapi karena penuh dengan batu kapur. Benar sekali. Kalsium karbonat pada dasarnya adalah batu kapur yang digiling halus, bahan yang sama yang digunakan untuk membuat kapur tulis, semen, dan antasida murah. Anda sebenarnya sedang menelan bubuk batu dengan keyakinan untuk menguatkan tulang. Namun kebenaran yang kejam justru sebaliknya. Kalsium karbonat memiliki tingkat penyerapan yang sangat rendah. Terutama pada lansia yang produksi asam lambungnya menurun, tubuh hanya dapat menyerap sebagian kecil darinya. Namun itu bukanlah masalah terbesarnya. Masalah yang benar-benar menakutkan adalah kemana perginya kalsium yang tidak terserap ini. Kalsium itu tidak menghilang begitu saja. Ia mengapung di dalam aliran darah dan mulai menumpuk di tempat yang seharusnya tidak ada kalsium, yaitu di arteri dan ginjal. Bayangkan pemandangan ini. Setiap hari Anda menelan tablet kalsium karbonat dengan niat menguatkan tulang. Namun, kalsium itu tidak pergi ke tulang, melainkan menumpuk lapis demi lapis di arteri Anda, seperti kerak yang menumpuk di dalam teko air. Akibatnya, pembuluh darah menjadi semakin kaku, kehilangan elastisitasnya, dan menyempit. Darah menjadi sulit mengalir, jantung harus memompa lebih kuat, dan tekanan darah pun naik. Lalu suatu hari sebagian gumpalan kalsium itu pecah dan menyumbat pembuluh darah sepenuhnya. Itulah yang disebut serangan jantung yang mematikan. Ini bukan sekadar spekulasi. Penelitian klinis skala besar telah menunjukkan dengan jelas bahwa mengonsumsi suplemen kalsium, terutama kalsium karbonat, secara signifikan meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke pada kalangan lansia. Beberapa penelitian melaporkan bahwa risikonya meningkat hingga 30% sampai 40%. Angka yang mengejutkan ini telah mendorong beberapa negara Eropa untuk merekomendasikan pembatasan konsumsi suplemen kalsium bagi orang di atas 60 tahun. Lalu bagaimana dengan ginjal? Kalsium karbonat yang tidak terserap akhirnya membentuk batu ginjal. Potongan-potongan batu kecil itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan, jika parah, dapat menyebabkan infeksi ginjal, gagal ginjal, dan bahkan kebutuhan cuci darah seumur hidup. Beberapa pasien saya harus menjalani operasi pengangkatan batu ginjal setelah bertahun-tahun mengonsumsi kalsium karbonat dengan niat memperkuat tulang. Namun, tragedi yang paling ironis adalah ini. Meskipun Anda mengonsumsi begitu banyak kalsium, tulang Anda tetap lemah dan mudah patah. Mengapa? Di alam, kalsium tidak pernah ada sendirian. Ia selalu bekerja bersama dengan magnesium, vitamin K2, vitamin D, dan berbagai mineral renik lainnya. Akan tetapi, kalsium karbonat dalam suplemen berada sendirian. Kalsium yang terisolasi tanpa pendamping. Akibatnya, kalsium tidak bisa masuk ke tulang dan malah salah jalan ke arteri dan ginjal. Masalah yang sangat serius adalah rasio antara kalsium dan magnesium. Tubuh manusia mencapai keseimbangan optimal ketika kedua mineral ini ada dalam rasio 1:1. Namun, sebagian besar suplemen kalsium di pasaran memiliki rasio kalsium yang berlebihan. Bisa 10,1 atau bahkan 20,1. Hal ini menyebabkan defisiensi magnesium, yang pada gilirannya menyebabkan kejang pembuluh darah, aritmia, insomnia, kecemasan, dan nyeri otot. Tanpa Anda sadari, Anda sedang menggali perangkap yang merusak kesehatan Anda sendiri. Jadi, bagaimana cara mendapatkan kalsium dengan aman? Jawabannya ada pada makanan.
susu, keju, yogurt, dan kefir dari hewan yang diberi makan rumput, serta makanan seperti bayam, kale, brokoli, dan almond. Makanan-makanan ini tidak hanya menyediakan kalsium, tetapi juga semua komponen pendukung yang memastikan kalsium sampai ke tujuannya, yaitu tulang. Jadi, buanglah tablet batu kapur itu dan kembalilah ke makanan asli. Jantung Anda tidak akan menunggu lebih lama lagi. Vitamin berbahaya kedua yang harus saya peringatkan dengan serius adalah vitamin D sintetis, yaitu vitamin D2 atau ergokalsiferol. Ini adalah bentuk vitamin D yang efektivitasnya sangat rendah dan mengecewakan, namun merupakan jenis yang paling sering diresepkan oleh dokter. Dan ini adalah salah satu skandal dalam dunia medis yang membuat saya sangat marah. Mengapa? Karena ini menunjukkan dengan jelas bagaimana sistem medis lebih memprioritaskan keuntungan daripada kesehatan pasien. Pertama-tama saya ingin menekankan betapa pentingnya vitamin D. Ini bukan sekedar vitamin. Ini adalah hormon steroid yang mengatur hampir semua sistem tubuh. Sistem kekebalan tubuh sepenuhnya bergantung pada vitamin D untuk berfungsi. Tulang dan gigi membutuhkan vitamin D untuk penyerapan kalsium. Otak membutuhkan vitamin D untuk mengatur suasana hati dan mencegah depresi. Sistem kardiovaskular, pankreas, otot, dan kulit membutuhkan vitamin D untuk menjaga kesehatan. Defisiensi vitamin D adalah salah satu kondisi kekurangan gizi yang paling umum di seluruh dunia, terutama pada lansia yang tinggal di daerah dengan sedikit sinar matahari. Dan inilah fakta yang menakutkan. 75% lansia di Indonesia mengalami defisiensi vitamin D yang parah. Lalu apa yang terjadi jika Anda kekurangan vitamin D? Sistem kekebalan tubuh Anda akan runtuh. Anda akan mudah terkena infeksi. Pilek dan pneumonia akan berlangsung lama, dan bahkan risiko terkena kanker meningkat. Tulang menjadi lemah dan mudah patah, menyebabkan nyeri kronis dan osteoporosis. Anda bisa menderita depresi berat, kehilangan kegembiraan hidup, dan jatuh ke dalam keputusasaan. Kelelahan kronis membuat Anda tidak punya tenaga untuk melakukan apapun. Diabetes, penyakit jantung, dan demensia juga sangat terkait dengan defisiensi vitamin D. Ini sama sekali bukan masalah sepele. Ini adalah krisis kesehatan global. Dan ketika Anda pergi ke dokter dengan gejala-gejala ini, dokter akan melakukan tes, menemukan defisiensi vitamin D yang parah, dan memberikan resep. Namun, dalam 90% kasus, dokter akan meresepkan vitamin D2, ergokalsiferol. Mengapa? Alasannya hanya satu. Hanya vitamin D2 yang disetujui oleh BPOM sebagai obat resep dan dapat ditanggung oleh asuransi. Sebaliknya, vitamin D3 alami diklasifikasikan sebagai suplemen makanan dan tidak memerlukan resep. Tepat disinilah kepentingan ekonomi mengalahkan ilmu pengetahuan. Lalu, bagaimana vitamin D2 dibuat? Jawabannya mengejutkan. Jamur atau ragi diambil dan disinari dengan sinar ultraviolet UV yang kuat di laboratorium untuk menghasilkannya secara artifisial. Hasilnya adalah ergokalsiferol. Ini adalah molekul vitamin D yang termodifikasi yang tidak pernah diproduksi secara alami di dalam tubuh mamalia, termasuk manusia. Dengan kata lain, ini adalah zat yang sama sekali asing bagi struktur fisiologis manusia. Masalahnya tidak berhenti di situ. Vitamin D2 jauh kurang efektif dibandingkan dengan vitamin D3 alami. Proses konversi D2 menjadi bentuk aktif, kalsitriol, berjalan lambat dan tidak efisien. Selain itu, D2 memiliki daya ikat yang lemah dengan protein pengangkut vitamin D dalam darah, sehingga cepat terurai dan dikeluarkan dari tubuh. Akibatnya, ia tidak berhasil mencapai hati dan ginjal untuk diubah menjadi bentuk aktif. Penelitian menunjukkan bahwa efisiensi D2 dalam meningkatkan kadar vitamin D dalam darah hanya sekitar sepertiga hingga setengah dari efisiensi D3. Beberapa penelitian bahkan melaporkan bahwa D2 justru mengganggu kerja D3 alami dalam tubuh, sehingga memperburuk defisiensi. Namun, mengapa dokter masih meresepkan D2? Jawabannya sederhana dan kejam. Perusahaan farmasi dapat mematenkan D2 dan menjualnya sebagai obat mahal. Sebaliknya, D3 adalah zat alami sehingga tidak dapat dipatenkan dan keuntungannya jauh lebih kecil. Sistem medis memprioritaskan apa yang menghasilkan uang daripada apa yang terbaik untuk pasien. Inilah realitas yang tragis. Jutaan pasien mengonsumsi vitamin D2 sesuai resep dokter, tetapi kadar vitamin D dalam darah mereka hampir tidak membaik. Mereka masih merasa lelah, depresi, menderita nyeri tulang, dan kekebalan tubuh yang rendah. Mereka kembali ke dokter, dan dokter menaikkan dosis D2. Tetapi hasilnya sama saja. Lingkaran setan di mana kesehatan semakin memburuk ini berlanjut selama bertahun-tahun.
Solusi sejatinya sangat sederhana. Konsumsilah vitamin D3 alami, kolekalsiferol. Ini adalah bentuk vitamin D yang diproduksi saat kulit terpapar sinar matahari dan juga terkandung dalam minyak ikan kod, telur, dan daging hewan yang diberi makan rumput. D3 memiliki tingkat penyerapan yang tinggi, bertahan lebih lama di dalam tubuh, dan 2 hingga 3 kali lebih efektif daripada D2. D3 dapat dibeli dengan harga terjangkau tanpa resep. Jika dokter Anda meresepkan D2, tanyakan seperti ini. Mengapa bukan D3? Jika jawabannya adalah tidak ada bedanya, maka Anda harus mencari dokter lain. Karena perbedaannya sangat besar dan kesehatan Anda tidak bisa menunggu. Vitamin berbahaya ketiga yang harus segera saya ungkap adalah vitamin B12 sintetis, yaitu cyanocobalamin, yang memiliki nama ilmiah yang mengerikan. Dan saya meminta Anda untuk memberikan perhatian khusus pada awalan cyano dalam nama ini. Apakah Anda tahu apa arti cyano? Itu berarti cyanida. Ya, racun mematikan yang sering kita dengar dalam kasus pembunuhan atau bunuh diri. Benar sekali. Vitamin B12 sintetis mengandung cyanida dan Anda secara sukarela memasukkannya ke dalam tubuh Anda setiap hari. Perusahaan farmasi akan segera membela diri dengan mengatakan, itu hanya sejumlah kecil cyanida, jadi tidak perlu khawatir. Namun inilah kebohongan yang paling berbahaya. Masalahnya bukan satu tablet, satu hari, atau satu minggu. Masalahnya adalah akumulasi berkelanjutan selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Setiap kali Anda menelan satu tablet cyanocobalamin, tubuh Anda harus berjuang mati-matian untuk memisahkan cyanida dari molekul B12, dan proses ini menghabiskan sejumlah besar antioksidan terpenting dalam tubuh yang disebut glutathione. Glutatione adalah pasukan pertahanan utama tubuh kita yang melindungi semua sel dari kerusakan oksidatif, membantu detoksifikasi hati, menekan penuaan, dan mencegah kanker. Namun, jika Anda terus-menerus mengonsumsi cyanocobalamin, cadangan glutathione yang berharga ini akan cepat habis untuk menangani cyanida. Apa akibatnya? Tubuh Anda kehilangan perisai pelindungnya dan menjadi rentan terhadap berbagai racun, stres oksidatif, dan penyakit. Anda percaya sedang mengonsumsi vitamin untuk kesehatan, padahal sebenarnya Anda sedang meruntuhkan sistem pertahanan Anda sendiri. Dan yang paling saya khawatirkan adalah cyanocobalamin ada di hampir semua produk. Tidak hanya dalam multivitamin murah, tetapi juga dalam minuman energi yang diminum seperti air oleh kaum muda dan parubaya, serta ditambahkan ke dalam sereal sarapan, susu yang diperkaya nutrisi, dan berbagai suplemen kesehatan lainnya. Tanpa Anda sadari, Anda dikelilingi oleh cyanocobalamin dan setiap hari sedikit demi sedikit meningkatkan konsentrasi cyanida di dalam tubuh Anda. Jika Anda seorang perokok, ini adalah peringatan merah mutlak. Asap rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya, dan salah satunya adalah cyanida. Jika Anda merokok sambil mengonsumsi cyanocobalamin, Anda menciptakan efek sinergi racun. Cyanida dari rokok, cyanida dari vitamin B12 sintetis, dan kemampuan detoksifikasi yang melemah akibat merokok bergabung menjadi satu, menyebabkan keracunan kronis, kerusakan hati dan ginjal yang parah, dan dalam jangka panjang, kematian. Bahkan jika Anda bukan perokok, cyanocobalamin tetap merupakan pilihan yang buruk. Ada alasan mematikan lainnya, yaitu bioavailabilitasnya sangat rendah dibandingkan dengan bentuk alaminya, metilkobalamin. Artinya, tubuh hanya menyerap sebagian kecil dari bentuk sintetis ini, dan sebagian besar dibuang begitu saja. Waktu retensinya di dalam tubuh juga jauh lebih singkat daripada bentuk alaminya. Lalu mengapa perusahaan farmasi masih menggunakan cyanocobalamin? Alasannya sederhana, karena murah. Bentuk sintetis jauh lebih murah untuk diproduksi daripada bentuk alaminya, metilkobalamin. Dan ada satu lagi faktor risiko yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Kemampuan detoksifikasi cyanida sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Beberapa orang dilahirkan dengan fungsi enzim detoksifikasi yang lemah atau mengakumulasi cyanida jauh lebih cepat. Jika Anda pernah melakukan tes DNA, periksalah gen yang terkait dengan detoksifikasi. Jika ada kelainan pada jalur detoksifikasi Anda, menghindari cyanocobalamin bukanlah pilihan, melainkan keharusan untuk bertahan hidup. Solusi yang aman dan efektif sangatlah sederhana. Dapatkan vitamin B12 dari daging merah, hati sapi, hati ayam, dan produk hewani lainnya. Ini adalah sumber metilkobalamin alami yang dirancang untuk diserap oleh manusia selama jutaan tahun evolusi. Tidak ada cyanida, tidak menguras glutathione, dan hanya menyediakan nutrisi murni. Jika Anda harus mengonsumsi suplemen, pilihlah vitamin alami dalam bentuk metilkobalamin atau adenosilkobalamin.
Memilih cyanocobalamin hanya karena murah adalah pertaruhan berbahaya dengan kesehatan Anda sebagai jaminannya. Sianida, meskipun dalam jumlah kecil, tetaplah racun. Vitamin berbahaya keempat yang harus saya peringatkan adalah asam folat. Sebuah bahan yang hampir semua orang yakini aman dan bahkan direkomendasikan secara luas. Namun di balik nama yang akrab ini, tersembunyi risiko genetik yang dihadapi oleh 4 dari 10 orang di seluruh dunia tanpa mereka sadari. Pertama, kita harus membedakan dengan jelas. Asam folat folik acid bukanlah folat. Keduanya disebut vitamin B9, tetapi merupakan zat yang sama sekali berbeda. Folat adalah bentuk aktif alami yang dapat langsung digunakan oleh tubuh. Sebaliknya, asam folat adalah bentuk sintetis buatan. Dengan kata lain, bahan kimia yang dibuat di laboratorium, bukan di alam. Perbedaan ini sangat penting, bisa menjadi pembeda antara kesehatan dan penyakit, hidup dan mati. Berikut adalah fakta medis yang harus diingat. Sekitar 37,40% populasi dunia, yaitu hampir separuhnya, memiliki variasi genetik yang disebut MTHFR. Ini bukan penyakit langka atau kasus yang luar biasa. Ini adalah variasi genetik yang sangat umum, dan kemungkinan besar Anda atau seseorang di keluarga Anda memilikinya tanpa menyadarinya. Mengapa? Karena kebanyakan orang belum pernah memeriksakannya melalui tes DNA. Gen MTHFR ini memiliki tugas penting. Ia menghasilkan enzim yang mengubah asam folat sintetis menjadi bentuk aktif yang dapat digunakan tubuh, yaitu folat. Namun, jika gen ini bervariasi, yaitu pada 40% orang fungsi enzim ini menurun atau berhenti total, sehingga proses konversi ini hampir tidak terjadi. Apa akibatnya? Asam folat sintetis yang dikonsumsi setiap hari tidak dapat dimetabolisme dan mulai menumpuk di dalam darah, akhirnya berubah menjadi racun biokimia yang perlahan-lahan merusak kesehatan Anda. Dan pada titik inilah bencana sesungguhnya dimulai. Ketika konsentrasi asam folat dalam darah menjadi terlalu tinggi, ia tidak berbahaya. Sebaliknya, ia menjadi faktor risiko yang mematikan. Banyak penelitian telah membuktikan bahwa konsentrasi tinggi asam folat sintetis secara signifikan meningkatkan risiko kanker usus besar, kanker payudara, dan kanker prostat. Mekanisme pastinya masih diteliti, tetapi para ahli berpendapat bahwa kelebihan asam folat berperan sebagai makanan bagi sel-sel prakanker yang tersembunyi. Namun, risikonya tidak terbatas pada kanker. Akumulasi asam folat yang berlebihan secara serius menekan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya, tubuh kehilangan kemampuannya untuk bertahan melawan bakteri, virus, dan sel kanker. Anda menjadi mudah terkena infeksi, pemulihan dari penyakit menjadi lebih lama, dan kekebalan tubuh menurun drastis. Banyak lansia berkata, "Akhir-akhir ini saya sering sakit. Sepertinya kekebalan tubuh saya melemah." Tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa penyebabnya mungkin adalah vitamin yang mereka konsumsi setiap hari dengan penuh keyakinan. Selain itu, banyak gejala seperti kelelahan kronis, kabut otak brain fog, kesulitan konsentrasi, depresi, kecemasan, nyeri sendi, dan gangguan pencernaan telah dikaitkan dengan akumulasi asam folat, namun sebagian besar dokter gagal menghubungkannya. Pasien berpindah-pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain, mengonsumsi berbagai obat, tetapi tidak ada yang memeriksa gen MTHFR atau kadar asam folat dalam darah. Mereka masih terus mengonsumsi asam folat dalam bentuk vitamin B dan lingkaran setan penyakit terus berlanjut. Fakta yang lebih menakutkan adalah asam folat tidak hanya ditemukan dalam vitamin. Banyak negara, termasuk Indonesia, mewajibkan penambahan asam folat secara artifisial ke dalam tepung terigu, sereal, roti, dan mie instan. Anda mengonsumsi asam folat sintetis setiap kali makan, 3 kali sehari, tetapi Anda bahkan tidak menyadarinya sambil perlahan-lahan menumpuknya di dalam tubuh. Saran saya untuk bertahan hidup hanya satu. Bacalah label semua vitamin dan makanan dengan teliti. Jika tertulis folic acid atau asam folat, segera hindari. Sebaliknya, pilihlah produk yang berlabel folate, methylfolate, atau 5-MTHF. Ini adalah bentuk aktif yang dapat digunakan dengan aman bahkan oleh orang dengan variasi genetik. Dan cara terbaik adalah mendapatkan folat dari makanan alami. Sayuran seperti bayam, kale, asparagus, brokoli, dan alpukat. Alam tidak akan pernah menipu Anda. Namun industri kimia tidak selalu demikian. Vitamin berbahaya kelima yang harus saya peringatkan adalah vitamin A sintetis. Ini adalah pembunuh diam-diam yang ditemukan di sebagian besar produk multivitamin murah. Ini bukan lelucon atau berlebihan. Ini adalah peringatan yang sangat serius
berdasarkan fakta yang saya saksikan langsung dari ribuan pasien nyata. Vitamin A sintetis memiliki sifat yang sangat berbahaya yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Sifat itu adalah bahwa bahan ini harus melalui proses metabolisme yang sangat kompleks untuk diubah menjadi bentuk aktif yang dapat digunakan oleh tubuh manusia. Namun inilah jebakan yang mematikan. Pada tubuh lansia, proses konversi ini terjadi dengan sangat tidak efisien dan dalam beberapa kasus bisa gagal total. Apa artinya ini? Sebagian besar vitamin A sintetis dalam pil vitamin yang Anda telan setiap hari tidak diubah sama sekali dan malah mulai menumpuk di hati dan sel-sel lemak. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, zat beracun ini terakumulasi secara perlahan. Bayangkan sebuah gudang racun di dalam tubuh Anda yang semakin penuh, tetapi Anda sama sekali tidak menyadarinya. Kemudian, pada suatu saat ketika ambang batas terlampaui, tragedi pun dimulai. Hati, organ detoksifikasi utama, mengalami kerusakan parah dan dapat menyebabkan sirosis, gagal hati, dan bahkan kanker hati. Terutama bagi wanita yang sedang hamil atau mungkin hamil, ini adalah peringatan yang paling mematikan. Jika vitamin A sintetis menumpuk di dalam tubuh, hal itu dapat menyebabkan cacat lahir yang parah pada janin, cacat jantung, kelainan sistem saraf, dan bahkan kelainan mengerikan yang tidak ingin dibayangkan oleh orang tua manapun bisa terjadi. Namun bahayanya tidak berhenti di situ. Vitamin A sintetis memiliki kemampuan kuat untuk mengganggu kerja vitamin D dan vitamin K2, dua vitamin yang penting untuk kesehatan tulang. Apa hasilnya? Anda mengonsumsi vitamin setiap hari dengan niat untuk menguatkan tulang, tetapi pada kenyataannya, Anda sedang melemahkan tulang Anda sendiri. Kepadatan tulang secara bertahap menurun menjadi lebih rapuh dan risiko patah tulang panggul atau tulang belakang yang bisa berakibat fatal bagi lansia meningkat secara signifikan. Jika Anda berpikir, kalau begitu hanya vitamin yang saya minum yang menjadi masalah, inilah fakta mengejutkan lainnya. Vitamin A sintetis juga ditemukan di banyak produk kosmetik, dalam krim pelembab, tabir surya, serum, dan lainnya. Masalahnya muncul ketika produk ini dioleskan ke kulit dan terpapar sinar ultraviolet. Saat terkena sinar UV, vitamin A sintetis mengalami reaksi kimia yang meningkatkan risiko kanker kulit berkali-kali lipat. Dengan kata lain, produk yang Anda yakini melindungi kulit Anda justru mengubah kulit Anda menjadi lingkungan yang subur bagi sel kanker untuk berkembang biak. Jadi, bagaimana Anda bisa mengenali bahan beracun ini? Ambil botol vitamin Anda dan periksa label komposisinya dengan cermat. Jika tertulis nama retinil palmitate atau retinil acetate, segera buang botol itu ke tempat sampah. Jangan ragu dan jangan merasa sayang. Kesehatan Anda lebih berharga daripada uang apapun. Lalu, bagaimana cara mengonsumsi vitamin A dengan aman? Jawabannya ada di alam. Cara yang sama seperti yang telah digunakan manusia selama ribuan tahun untuk mendapatkan vitamin A. Kuning telur dari ayam yang dipelihara di alam bebas, hati hewan herbivora, terutama minyak ikan kod, adalah sumber vitamin A alami dalam bentuk aktif yang dapat langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Makanan alami seperti ini tidak memiliki risiko akumulasi toksik atau overdosis. Hanya ada nutrisi murni yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Vitamin A adalah nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan. Ia melindungi selaput lendir di hidung, paru-paru, dan saluran pencernaan, menjaga penglihatan di tempat gelap, dan merupakan dasar dari sistem kekebalan yang kuat. Namun, manfaat ini hanya bisa didapatkan dari vitamin A alami. Vitamin A sintetis justru hanya membawa bahaya dan penyakit. Jangan biarkan ketidaktahuan mengubah anugerah kesehatan menjadi kutukan kematian. Mineral berbahaya terakhir yang harus saya peringatkan secara mendesak adalah magnesium oksida. Ini adalah bentuk magnesium yang sangat murah. Tingkat penyerapannya sangat rendah sehingga hampir tidak berguna, namun ditemukan di 90% suplemen magnesium yang dijual di pasaran. Ini adalah contoh klasik bagaimana perusahaan farmasi mengorbankan kesehatan konsumen untuk memaksimalkan keuntungan. Pertama, izinkan saya menegaskan, magnesium adalah mineral yang mutlak penting untuk kesehatan. Ia terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik di dalam tubuh dan sangat penting untuk detak jantung, tekanan darah, gula darah, fungsi saraf, dan ratusan proses penunjang kehidupan lainnya. Defisiensi magnesium adalah salah satu kekurangan nutrisi yang paling umum di kalangan lansia, menyebabkan insomnia, kecemasan, nyeri otot, aritmia, dan banyak masalah kesehatan serius lainnya. Oleh karena itu, suplementasi magnesium sangat penting, tetapi hanya efektif jika Anda mengonsumsi bentuk yang tepat. Dan disinilah letak jebakan yang mematikan.
Magnesium oksida adalah bentuk yang paling murah dan paling mudah diproduksi, tetapi tingkat penyerapannya hanya sekitar 3,4%. Harap ingat angka ini. Jika sebuah suplemen mengandung 500 mg magnesium oksida, jumlah yang benar-benar diserap oleh tubuh Anda hanya 15,20 mg. Sisa 480 mg tidak hanya terbuang sia-sia tetapi juga bisa berbahaya. Ini bukan suplementasi nutrisi, ini adalah penipuan yang legal. Anda membayar untuk 500 mg, tetapi sebenarnya hanya mendapatkan 20 mg. Sementara perusahaan meraup keuntungan besar dari bahan baku murah. Namun masalahnya tidak berhenti pada pemborosan uang. Apa yang terjadi pada 480 mg magnesium oksida yang tidak terserap? Ia tetap berada di usus besar dan menyebabkan fenomena osmosis. Magnesium oksida menarik sejumlah besar air ke dalam usus, menyebabkan diare yang parah dan tiba-tiba. Dan ketika diare dimulai, bencana biokimia pun terjadi. Semua elektrolit penting seperti natrium, kalium, magnesium itu sendiri, dan klorida dikeluarkan dari tubuh. Akibatnya, Anda terjebak dalam lingkaran setan. Anda mengonsumsi magnesium untuk suplementasi, tetapi alih-alih mendapatkan suplemen, Anda justru kehilangan magnesium dan semua elektrolit karena diare. Tubuh Anda jatuh ke dalam kondisi defisiensi elektrolit yang lebih parah daripada sebelum suplementasi. Jantung berdetak tidak teratur, otot mengalami kejang yang menyakitkan, tekanan darah menjadi tidak stabil, dan otak menjadi kabur serta sulit berkonsentrasi. Tubuh menjadi sangat lelah. Dan yang lebih serius adalah jika Anda berpikir membutuhkan lebih banyak magnesium dan menaikkan dosisnya, diare akan semakin parah, kehilangan elektrolit akan semakin besar, dan Anda akan terperosok ke dalam lingkaran setan yang tak berujung. Saya telah melihat banyak pasien lansia yang jatuh ke dalam kondisi kelemahan ekstrim akibat diare kronis yang disebabkan oleh magnesium oksida. Beberapa harus dirawat di rumah sakit karena dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit yang parah. Mereka tidak mengerti mengapa suplemen gizi justru membuat mereka semakin lemah. Dan sebagian besar dokter bahkan tidak memeriksa bentuk magnesium apa yang dikonsumsi pasien mereka. Terutama bagi lansia, diare jangka panjang ini bahkan lebih berbahaya. Ini tidak hanya menyebabkan dehidrasi, tetapi juga merusak selaput lendir usus, mengganggu keseimbangan mikrobioma usus, dan menyebabkan malnutrisi sistemik. Usus menjadi teriritasi secara kronis, menyebabkan peradangan dan luka, serta kehilangan kemampuannya untuk menyerap nutrisi dari makanan. Akibatnya, Anda tidak hanya gagal mendapatkan magnesium dari suplemen, tetapi juga tidak dapat menyerap magnesium dari makanan. Inilah yang disebut bencana ganda. Jadi, apa solusinya? Jawabannya sederhana tetapi sangat penting. Gantilah dengan magnesium glisinat. Ini adalah bentuk yang terikat dengan asam aminoglisin, memiliki tingkat penyerapan mencapai 80,85%. Tidak menyebabkan diare bahkan pada dosis tinggi, dan memberikan semua manfaat sejati dari magnesium. Ini membantu tidur nyenyak, menurunkan stres dan kortisol, merelakskan otot, meningkatkan energi, menstabilkan detak jantung, mengatur tekanan darah, dan menyeimbangkan suasana hati. Tentu saja, magnesium glisinat 3 hingga 5 kali lebih mahal daripada magnesium oksida. Tetapi apa yang sedang Anda bandingkan? Obat yang benar-benar bekerja versus obat tidak berguna yang hanya menyebabkan diare? Suplemen nyata yang meningkatkan kesehatan versus suplemen palsu yang membahayakan? Berinvestasilah pada pilihan yang tepat. Tubuh Anda berhak mendapatkan magnesium yang sesungguhnya, bukan bongkahan batu oksida yang tidak berguna. Jangan tertipu oleh harga murah. Harga dari ketidaktahuan itu adalah kesehatan Anda yang runtuh sedikit demi sedikit setiap hari. Saudara-saudari sekalian, kita telah melalui perjalanan peringatan bersama tentang 6 jenis vitamin dan mineral berbahaya yang harus segera Anda buang dari lemari obat Anda. Vitamin A sintetis yang menumpuk di hati, beta-karoten yang berasal dari minyak bumi, asam folat yang mengacaukan gen, cyanokobalamin yang mengandung sianida, kalsium karbonat yang membuat arteri mengapur, zat besi yang merusak organ, magnesium oksida yang menyebabkan diare, vitamin D2 yang tidak efektif, omega 6 yang menyebabkan peradangan kronis, dan tembaga yang merusak otak. Semua ini adalah penipu licik yang merampas kesehatan Anda sedikit demi sedikit setiap hari. Namun, jangan putus asa. Pengetahuan adalah kekuatan. Sekarang Anda tahu kebenarannya dan memiliki kekuatan untuk melindungi kesehatan diri sendiri dan keluarga. Mulailah hari ini. Periksa lemari obat Anda, baca label komposisi dengan cermat, singkirkan yang berbahaya,
dan gantilah dengan nutrisi alami yang berasal dari makanan asli. Jika video ini memberikan pencerahan baru bagi Anda, tekan tombol suka untuk membantu pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Dengan berlangganan dan mengaktifkan notifikasi, Anda tidak akan ketinggalan pengetahuan kesehatan berharga yang akan diungkapkan selanjutnya. Dan yang terpenting, bagikan video ini dengan orang tua, kakek nenek, dan saudara-saudari Anda. Mereka mungkin juga mengonsumsi vitamin berbahaya ini tanpa menyadarinya. Satu tindakan berbagi dari Anda bisa menyelamatkan kesehatan seseorang, bahkan nyawanya. Saya Dewi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan saya berharap Anda dapat menikmati kualitas hidup terbaik. Ingat, kesehatan adalah aset yang paling berharga dan hanya Anda yang dapat memutuskan apa yang akan dimasukkan ke dalam tubuh Anda. Pilihlah dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.